Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Allah senantiasa melindungi, meridhoi, serta memberkahi kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, video kali ini kita memasuki hadis ke-6 dalam kitab Arba'in An-Nawawi, di mana hadis ke-6 ini membahas tentang segala hal yang haram dan yang halal telah jelas. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdillah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubuhati faqad istabara'a lidinihi wa 'irdihi wa ma waqa'a fi syubuhati waqa'a fil haram karra'i yar'a hawlal hima yushiku ay yarta'a fi ala wa inna likulli malikin himan ala wa inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadal jasadu kulluhu ala wahia al-qalbu. Dari Abu Abdillah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat atau samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka barang siapa yang takut terhadap yang syubhat, berarti dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini, dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh ini. Ketahuilah bahwa dia itu adalah hati. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Imam Muslim. Teman-teman, kalimat sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada perkara yang samar-samar atau syubhat. Maksudnya segala sesuatu terbagi kepada 3 macam hukum. Sesuatu yang ditegaskan halalnya oleh Allah, maka dia adalah halal. Seperti firman Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat ke-5. Aku halalkan bagi kamu hal-hal yang baik, dan makanan atau sembelihan ahli kitab halal bagi kamu. Dan firman-Nya dalam Quran surat An-Nisa ayat ke-24. Dan dihalalkan bagi kamu selain dari yang tersebut itu, dan juga firman-firman yang lain. Adapun yang Allah nyatakan dengan tegas haramnya, maka dia menjadi haram. Seperti firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat ke-23, diharamkan bagi kamu menikahi ibu-ibu kamu, anak-anak perempuan kamu, dan seterusnya. Dan firman Allah Quran surat Al-Maidah ayat ke-96, diharamkan bagi kamu memburu hewan di darat selama kamu ihram. Juga diharamkan perbuatan keji yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Setiap perbuatan yang Allah mengancamnya dengan hukuman tertentu atau siksaan atau ancaman keras, maka perbuatan itu haram. Adapun yang syubhat atau samar, yaitu setiap hal yang dalilnya masih dalam pembicaraan atau pertentangan, maka menjauhi perbuatan semacam itu termasuk waro atau kehati-hatian. Para ulama berbeda pendapat mengenai pengertian syubhat yang diisyaratkan oleh Rasulullah. Pada hadis tersebut, sebagian ulama berpendapat bahwa hal semacam itu haram hukumnya berdasarkan sabda Rasulullah, barang siapa menjaga dirinya dari yang samar-samar itu,
berarti ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Barang siapa tidak menyelamatkan agama dan kehormatannya, berarti dia telah terjerumus ke dalam perbuatan haram. Sebagian yang lain berpendapat bahwa hal yang syubhat itu hukumnya halal dengan alasan sabda Rasulullah, seperti penggembala yang menggembala di sekitar daerah terlarang. Kalimat ini menunjukkan bahwa syubhat itu halal, tetapi meninggalkan yang syubhat adalah sifat yang waro'. Sebagian lain lagi berkata bahwa syubhat yang tersebut pada hadis ini tidak dapat dikatakan halal atau haram, karena Rasulullah menempatkannya di antara halal dan haram. Oleh karena itu, kita memilih diam saja, dan hal itu termasuk sifat waro' juga. Teman-teman, sebagian ulama berpendapat syubhat itu ada 3 macam. 1. Sesuatu yang sudah diketahui haramnya oleh manusia, tetapi orang itu ragu apakah masih haram hukumnya atau tidak. Misalnya, makan daging hewan yang tidak pasti cara penyembelihannya. Maka, daging semacam ini haram hukumnya, kecuali terbukti dengan yakin telah disembelih sesuai aturan Allah. Yang kedua, sesuatu yang halal tetapi masih diragukan kehalalannya, seperti seorang laki-laki yang punya istri namun ia ragu-ragu apakah dia telah menjatuhkan talak kepada istrinya atau belum, ataukah istrinya seorang perempuan budak atau sudah dimerdekakan. Hal seperti ini hukumnya mubah hingga diketahui kepastian haramnya. Yang ketiga, seseorang ragu-ragu tentang sesuatu dan tidak tahu apakah hal itu haram atau halal. Dan kedua kemungkinan ini bisa terjadi, sedangkan tidak ada petunjuk yang menguatkan salah satunya. Hal semacam ini sebaiknya dihindari, sebagaimana Rasulullah pernah melakukannya pada kasus sebuah kurma yang jatuh yang beliau temukan di rumahnya. Lalu Rasulullah bersabda, "Kalau saya tidak takut kurma ini dari barang zakat, tentulah saya telah memakannya." Adapun orang yang mengambil sikap hati-hati yang berlebihan, seperti tidak menggunakan air bekas yang masih suci karena khawatir terkena najis, atau tidak mau sholat di suatu tempat yang bersih karena khawatir ada bekas air kencing yang sudah kering, mencuci pakaian karena khawatir pakaiannya terkena najis yang tidak diketahuinya, dan sebagainya, sikap semacam ini tidak perlu diikuti. Sebab kehati-hatian yang berlebihan tanda adanya halusinasi dan bisikan setan. Karena dalam masalah tersebut tidak ada masalah syubhat sedikit pun. Wallahu a'lam. Kemudian teman-teman, kalimat "ingatlah bahwa dalam jasad ada sekerat daging, jika ia baik maka baiklah seluruh jasadnya," yang dimaksud adalah hati. Betapa pentingnya daging ini walaupun bentuknya kecil. Daging ini disebut al-qalbu atau hati, yang merupakan anggota tubuh yang paling terhormat. Karena di tempat inilah terjadi perubahan gagasan. Sebagian penyair bersenandung, tidak dinamakan hati kecuali karena menjadi tempat terjadinya perubahan gagasan. Karena itu waspadalah terhadap hati dari perubahannya. Allah menyebutkan bahwa manusia dan hewan memiliki hati yang menjadi pengatur kebaikan-kebaikan yang diinginkan. Hewan dan manusia dalam segala jenisnya mampu melihat yang baik dan buruk. Kemudian Allah mengistimewakan manusia dengan karunia akal di samping karunia hati, sehingga berbeda dari hewan. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 46, "Tidakkah mereka mau berkelana di muka bumi karena mereka mempunyai hati untuk berfikir atau telinga untuk mendengar?" Allah telah melengkapi dengan anggota tubuh lainnya yang dijadikannya tunduk dan patuh pada akal. Apa yang sudah dipertimbangkan akal, anggota tubuh yang lain tinggal melaksanakan keputusan akal itu. Jika akalnya baik, maka perbuatannya baik. Jika akalnya buruk, maka perbuatannya buruk.
Bila kita telah memahami hal di atas, maka kita bisa menangkap dengan jelas sabda Rasulullah. Ingatlah bahwa dalam jasad ada sekerat daging atau segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh jasadnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging ini adalah hati atau al-qalbu. Kita memohon kepada Allah semoga Dia menjadikan hati kita yang buruk menjadi yang baik. Nah itu teman-teman, hadis ke-6 dalam kitab Arba'in An-Nawawi yang menjelaskan tentang segala hal yang haram dan yang halal telah jelas. Semoga apa yang saya sampaikan bisa teman-teman mengerti dan bisa dipahami oleh teman-teman sehingga bisa bermanfaat dalam kehidupan teman-teman sehari-hari. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.